Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Fitrah itu kebeningan hati, jadi fitrahnya hati manusia itu ialah kebeningan, kebaikan, kejernihan, ketenangan, dan lain-lain. Kalau hati kita kotor, maka hati kita tidak peka terhadap kebenaran-kebenaran itu. Namanya kotor, berkarat, ya. Makanya hati selalu dibeningkan, dibersihkan supaya kita bisa menangkap sinyal-sinyal itu, rasa itu. Baru tadi saya baca Abah, sabda Abah, di kepala ini ada 3 orang. Ya. Jasadnya Abah Aus, nyawanya Abah Anom, rasanya Abah Sepuh. Hadirin Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Malam hari ini kita kembali bertabaruk, mengambil, menjemput, menghirup, merangkul, merengkuh keberkahan dari kitab Padoilus Syuhur, karya Agung Pengesabah yang senantiasa kita harapkan keberkahan dan senantiasa mengalir kepada kita dimanapun, kapanpun, sedang apapun, di mana saja. Senantiasa berlimpah berkah karomah pengesabah kepada kita semua murid-muridnya. Dalam kitab Padoilus Syuhur, pengesabah memaknai huruf dal. Dal dalam bulan Jumadil Ula bermakna din, ad-din atau agama. Tentu saja tidak asing lagi bagi kita mendengar kata agama. Abah mendefinisikan agama itu dalam kitabnya. Agama ialah aturan ketuhanan yang menyeru manusia yang berakal sehat agar menerima terhadap apa yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang berakal sehat, ulul albab, yang menerima kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu orangnya maupun ajarannya, baik itu maulid maupun maulud dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu agama. Jadi definisinya pun sudah khusus. Kitabnya khusus, manusianya khusus, jalannya khusus, kendaraannya khusus. Agama bukan bla 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 bla, tapi kata Abah, aturan ketuhanan yang menyeru manusia yang berakal sehat agar menerima terhadap apa yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri agama itu ialah percaya adanya Tuhan dan terdapat kitab suci, percaya yang goib dan hari akhir. Maka kita kenal ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, Yahudi, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ya. Nama agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Selebihnya adalah aliran-aliran kepercayaan, keyakinan kepercayaan, atau yang disebut budaya. Budaya itu terbentuk akumulasi dari kehidupan dari masyarakat itu dan berlaku kepada masyarakat itu budaya. Kita bukan budaya, kita agama. Kita mengenal agama Samawi, agama Yahudi, Nasrani, dan Islam yang memiliki akar yang sama berasal dari wahyu yang diturunkan melalui utusan seorang rasul dari masa ke masa
sesuai dengan keadaan suatu kaum sampai kepada masa Nabi Muhammad SAW serta Rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW yang diutus pada akhir zaman kepada semua manusia. Abah menyampaikan kata din dan milah maknanya sama. Pengungkapannya beda. Din adalah peraturan dari Allah yang mesti ditaati. Milah adalah himpunan peraturan yang mesti ditaati tersebut. Sedangkan mazhab ialah peraturan yang mesti ditaati itu dikembalikan kepada Allah. Mazhab. Din dinisbatkan kepada Allah, kata Abah. Milah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mazhab dinisbatkan kepada mujtahid. Imam mazhab. Maka kita kenal ada mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan mazhab yang lainnya namun tidak populer. Ya. Tidak banyak pengikutnya. Ini kita mesti tahu, sehingga kita tahu bahwa kita dalam gerbong mazhab yang mana. Tuh. Jadi, setidak-tidaknya garis besarnya, garis pokoknya, pada intinya tidak campur aduk. Meskipun dalam furu'iyahnya kita bisa campur aduk. Sulit sekarang untuk mencari seorang muslim yang murni bermazhab pada satu mazhab. Itu sulit. Tapi kita mesti tahu. Gitu. Jadi kedudukan kita beragama itu tahu di mana kedudukan kita tuh, dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyam bainahum wa may ya'fur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab." Nah, ini sering kita baca kalau sholat tahajud ayat ini. Artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Al-Quran, surat Ali Imran ayat 19. Jadi ini menjadi amalia mursyid. Bukan hanya dibaca dan bukan hanya diartikan, tapi mesti dipahami, kemudian direnungkan dalam-dalam. Allah juga berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Quran surat Ali Imran ayat 83. Ini semua dimasukkan, dinukil, ditulis di dalam kitab pengesabah Wadoilus Suhur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 132. Kemudian Allah juga berfirman, semuanya ditulis oleh pengesabah dalam kitab beliau pada Ilus Suhur. Qul amara rabbi bil qisdi
Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidi wad'uhu mukhlisina lahuddin. Kama ba kama badaukum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap solat, dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Perlu kita pahami beda dengan berwasilah, dengan bertauhid. Nah, beda. Kalau wasilah, ya, diperintah oleh Allah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tauhid itu hanya kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita boleh berwasilah. Untuk penyembahan, tidak boleh berwasilah. Tauhid hanya kepada Allah. Allah juga berfirman, sekali lagi, di dalam kitab pengesabah ditulis ini. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 2. Kemudian Allah juga berfirman yang artinya, dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 130. Kemudian Allah juga berfirman, lagi-lagi di dalam kitab pengesabah ditulis, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya, Khalilullah. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Allah juga berfirman, Kul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Quran Surat Ali Imran ayat 95. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinu hahuna. Agama itu di sini. Dalam kitab Syarah Bukhari. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Abah pengesabah dalam kitabnya menyebutkan, taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Diucapkan sebanyak 3 kali, yakni di dalam hati. Semuanya bermuara di dalam hati. Hati adalah pokok, selainnya adalah pengikut. Agama di hati, iman di hati, takwa juga di hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Lagi-lagi ini di dalam kitab pengesabah. Membahas tentang agama, pengesabah banyak sekali mengutip firman Allah dalam kitabnya. Allah juga berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Quran Surat Qaf ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fattarallahi hillati fataran nasa 'alaika la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim
Walakinna aktsaron nasa la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Itulah fitrah Allah yang dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang kokoh, tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Ar-Rum ayat 30 sampai 31. Menghadapkan wajah kita kepada agama Allah itulah fitrah. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, beragama itu adalah sebagian fitrah. Fitrah itu murni, suci. Manusia bisa mengerjakan semua hal, tetapi tidak akan bahagia jika tidak menemukan pekerjaan yang sesuai fitrahnya. Makanya oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kemudian manusia itu mencari fitrahnya dari zaman Nabi Adam. Seperti Nabi Ibrahim, siapa yang menciptakan aku? Wah, lihat matahari, inilah Tuhanku. Matahari tenggelam, bukan. Lihat bulan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga sampai kepada kesimpulan, Tuhanku adalah yang menciptakanku dan menciptakan semua alam semesta. Yang maha mengatur. Karena seperti tertulis di Quran Surah Ar-Rum tadi, bahwa manusia didesain sesuai dengan fitrah dan menghadapkan wajah kepada Allah, agama Allah adalah fitrah manusia. Seiring hilangnya hijab dan dosa, maka seseorang secara otomatis akan mencari jalan ke hal yang menjadi fitrahnya. Menurut Ibnu Arabi, kalau para ikhwan wal akhwat senang membaca buku atau kitab-kitabnya Ibnu Arabi itu tafsirannya itu dalam, menarik gitu, asik untuk membacanya. Kalau ada kitab Hikam itu masih di permukaan itu, walaupun sudah masuk ke wilayah tasawuf yang dalam, ya. Tapi kalau kitab Ibnu Arabi itu lebih dalam lagi. Nah, beliau menjelaskan fitrah itu adalah kecenderungan manusia untuk mencari imam, mencari seorang penuntun, panutan, walian mursida. Sesuatu yang menuntun dirinya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 17. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, setiap manusia pasti memiliki fitrahnya. Tidak ada bayi yang lahir kemudian langsung menjadi Yahudi atau Nasrani atau lainnya. Setiap bayi lahir secara fitrah, yakni insan yang menghadapkan wajahnya kepada agama Allah. Setiap bayi adalah seorang pencari Tuhan. Semua manusia dimanapun jika disentuh oleh hal yang bersifat ilahiyah, pasti akan luluh hatinya. Dalam hadis Nabi bersabda sering dikutip, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Fitrah itu kebeningan hati. Jadi fitrahnya hati manusia itu ialah kebeningan, kebaikan, kejernihan, ketenangan dan lain-lain. Kalau hati kita kotor, maka hati kita tidak peka terhadap kebenaran-kebenaran itu. Namanya kotor, berkarat, ya. Makanya hati selalu dibeningkan, dibersihkan supaya kita bisa menangkap sinyal-sinyal itu, rasa itu. Baru tadi saya baca, sabda Abah, di kepala ini ada 3 orang, ya. Jasadnya Abah Aus, nyawanya Abah Anom, rasanya Abah Sepuh. Ini tentu sinyal-sinyal yang tadi yang saya bilang tadi, sinyal-sinyal, menangkap sinyal-sinyal itu semakin peka, semakin halus, semakin halus. Ya kalau hati kita kotor ya nggak terlihat, nggak terasa. Makanya kalau hati bening, hati bersih, itu muncul banyak petunjuk-petunjuk yang lurus.
dari agama Allah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di antara tanda-tanda kematian hati adalah tidak adanya kesedihan atas apa-apa yang meninggal kamu berupa kondisi atau amal-amalan yang sesuai dengan jiwamu. Nah, mungkin sedikit dijelaskan, Masya Allah, kalau kita amaliyah atau singkatnya kita meninggalkan amaliyah, tapi di hati tidak ada rasa penyesalan yang mendalam, itu tandanya hatinya sudah mungkin belum mati tapi sudah apa ibarat baterai itu sudah lowbat ya, lowbat ya. Tuh. Makanya coba kalau sudah biasa zikir yang banyak ya, mengejar manakib 7 kali sehari semalam itu kan kalau kurang waduh gimana rasanya gitu ya. Begitu. Ya bisa merasakan saja ini bisa merasakan gitu. Kejar gitu. Nah, kalau meninggalkan nah ini didapat karena istiqomah. Kalau tidak istiqomah, tidak akan didapat rasa itu. Hadirin ikhwan wallah rahimakumullah. Kalau orang yang hatinya mati, ia tak akan menjadi sedih dengan kehilangan kehusuan dalam sholat. Tidak menjadi sedih dengan hilangnya kesabaran, kedermawanan, kejujuran, dan semua penghias hati. Ya. Adapun orang yang hidup hatinya akan sedih dengan kehilangan kehusuan dalam sholat, kehilangan kemampuan untuk bisa bersabar, bersyukur, berbuat kebaikan, terlebih lagi kehilangan sesuatu yang sesuai dengan kodrat atau fitrah dirinya. Dan ternyata Allah senantiasa menempatkan kita dalam sebuah momen atau sebuah keadaan yang disesuaikan dengan fitrah kita. Yang hal itu kemudian dapat menginspirasi kita. Terkait apa saja, yakni sesuatu yang akan menginspirasi dalam kehidupan kita, terkecuali jika hati kita telah mati. Itu. Jika hati kita mati, maka kita tidak akan mencari apa-apa yang sesuai dengan kodrat diri kita. Alias orang hidup tidak memiliki cita-cita atau tujuan. Ya hambar. Gitu. Makanya hati kita senantiasa hidup, dihidupkan. Ketika sudah ditalkin, dihidupkan dan hidup terus. Kadang-kadang lobet. Tuh. Mati, kata Abah banyak tidur, banyak mati. Gitu. Itu lebih kepada maknanya itu bisa ada dua. Secara harfiah memang tidur, ya, yang kita umumnya tahu secara majasnya itu kolbu, itu hati. Itu. Kalau kita renungi Allah bisa saja tanpa sebab memberi sebuah kemanisan dalam sholat kita, dalam ibadah kita. Namun sesaat kemudian Allah mengambilnya tanpa sebab, nah itu ya, kalau ikhwan wal akhwat mengalami itu, tuh kadang lobet, kadang kendor gitu ya. Itu maksudnya agar kita berada dalam kesedihan atau merasa kehilangan sehingga dengan rasa itu kemudian membuat kita mencari Allah, kembali kepada Allah. Ya, ciri daripada seorang wali Allah itu kalau dia sudah terlanjur menzolimi diri atau berbuat menyiksa diri atau berbuat dosa, maka segera kembali kepada Allah. Zakarullah. Ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Nah, itu maksudnya supaya kita kembali kepada Allah. Maka kata Abah, ya, taubat itu untuk orang yang banyak dosa. Ada istilah semua orang
Semua orang suci memiliki masa lalu, semua pendosa memiliki masa depan untuk bertobat gitu. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Apakah kita pernah merindukan kehusuan dalam sholat? Apakah ada sebuah kesedihan di hati kita dengan hilangnya rasa itu? Pasti kita pernah merasakannya. Semoga rasa itu menjadi tanda bahwa hati kita tidak mati. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah. Hati yang sensitif adalah hati yang peka terhadap perasaan akan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan senantiasa mensensitifkan hatinya terhadap perasaan akan Allah. Apakah perbuatanku membuat Allah tersenyum? Apakah dia ridho? Apakah dia berkenan dengan apa yang aku perbuat? Mari ikhwan wal rahimakumullah kita bisa mengukur tingkat kematian hati kita masing-masing. Seorang yang hatinya mati tidak akan tertarik akan sebuah kesolehan, tidak akan merindukan untuk menjadi soleh. Kalau tidak berjuang untuk meraih akhlak yang soleh, yakni akhlak Nabi Muhammad SAW, maka itu tanda matinya hati. Sebaliknya, sepanjang kita tidak puas dengan akhlak kita hari ini dan terus berjuang untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, itu tandanya hati kita hidup. Singkat cerita, kalau kita senantiasa ya, merasa kita masih belum sempurna, ya, dan kita selalu belajar mencontoh guru kita, ya, baik itu amaliyah maupun akhlaknya, itu tandanya hati kita hidup. Ya. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, demikianlah khidmat ilmiah singkat ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ikhwan wal akhwat semuanya atas ketulusan doa-doanya semuanya. Semoga Allah berkahi semua segalanya selamanya. Berkah karomah guru agung kita. Ngesaba awas qadasullah sirah al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu a'lam bishawab. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.